Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syahidah Nurul Islam dengan nomor NPM 242101004. Baiklah, di sini saya akan menguraikan atau menjelaskan pengertian, hakikat, dan manfaat dari filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang berarti cinta atau kebijaksanaan. Secara umum, filsafat dapat didefinisikan sebagai studi kritis atau sistematis tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental yang berkaitan dengan eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Filsafat mencakup berbagai cabang seperti metafisika, mempelajari hakikat, realistis, dan eksistensi. Yang kedua, epistemologi, itu mempelajari asal, sifat, dan batasan pengetahuan. Yang ketiga ada etika. Etika itu mempelajari nilai-nilai, moral, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia. Yang keempat ada logika. Logika mempelajari prinsip-prinsip validitas dan efisiensi. Yang kelima ada estetika. Estetika itu mempelajari konsep keindahan dan seni. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu hakikat filsafat. Hakikat filsafat terletak pada sifatnya yang kritis, reflektif, dan analitis. Filsafat tidak hanya berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, tapi juga mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari jawaban tersebut. Beberapa ciri hakikat filsafat adalah, yang pertama ada kritis. Kritis itu filsafat mendorong individu untuk berpikir kritis dan tidak menerima begitu saja apa yang dianggap benar. Ini melibatkan analisis dan evaluasi argumen serta ide-ide yang ada. Kedua ada reflektif. Reflektif filsafat mengajak individu untuk merenungkan pengalaman hidup, nilai-nilai, dan keyakinan yang dimiliki. Proses refleksi ini membantu individu memahami diri mereka dan tempat mereka dalam dunia. Yang ketiga ada universal. Universal, pertanyaan-pertanyaan filsafat bersifat universal dan relevan bagi semua manusia. Terlepas dari latar belakang, budaya, agama, dan pendidikan, filsafat berusaha mencari kebenaran yang dapat diterima secara umum. Yang keempat ada sistematis. Sistematis, filsafat menggunakan metode yang sistematis dalam mengeksplorasi ide-ide dan argumen. Ini melibatkan perorganisasian pemikiran dan penyusunan argumen yang logis. Yang kelima ada transdisipliner. Itu adalah filsafat berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu lain seperti sains, teknologi, dan seni. Hal ini memungkinkan filsafat untuk memberikan perspektif yang lebih luas terhadap isu-isu yang kompleks. Pembahasan ketiga yaitu manfaat filsafat. Manfaat filsafat yang signifikan. Filsafat memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Beberapa manfaat antara lain, yang pertama, pengembangan pemikiran kritis. Pengembangan pemikiran kritis, filsafat melatih individu untuk berpikir kritis dan analisis. Kemampuan ini sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peningkatan kemampuan berargumentasi. Filsafat mengajarkan cara menyusun argumen yang logis dan koheren. Ini membantu individu dalam berkomunikasi secara efektif dan meyakinkan orang lain tentang pandangan mereka. Yang ketiga ada pemahaman diri dan eksistensi. Filsafat mendorong individu untuk merenungkan makna hidup, tujuan, dan nilai-nilai pribadi. Yang keempat ada peningkatan empati dan toleransi. Dengan mempelajari berbagai pandangan filosofis, individu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif orang lain. Yang kelima, dasar untuk etika dan moralitas. Filsafat etika memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mengevaluasi tindakan moral. Yang keenam ada inovasi dan kreativitas. Filsafat mendorong pemikiran di luar batas konvensional. Yang ketujuh ada pembangunan masyarakat yang beradab. Filsafat berkontribusi pada pembentukan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendukung keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat. Oke, kesimpulan dari sini, filsafat adalah disiplin yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan memahami pengertian, hakikat, dan manfaat filsafat.
kita dapat menghargai perannya dalam kehidupan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.